Selamat berjumpa kembali dalam renungan yang saya akan berikan kepada saudara sekalian. Kita mau berbicara tentang konsumsi kehidupan, yaitu makanan kehidupan. Dalam Matius pasal keempat, tentang pencobaan Yesus di padang gurun, dikatakan di dalam firman Tuhan, setelah berpuasa 40 hari, maka laparlah Yesus, lalu datanglah si pencoba berkata, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus berkata, "Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Saudara, berbicara tentang kebutuhan hidup, maka biasanya dikaitkan dengan urusan yang namanya makanan. Dan saudara, pada saat itu, saudara, seperti pada zaman Tuhan Yesus, roti adalah menjadi makanan pokok di dalam keseharian. Dan setiap kita, saudara-saudara, berjuang untuk mengejar dan mendapatkan semuanya itu. Namun firman Tuhan berkata, mengingatkan kita bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bagian ini, saudara, bukan berarti bahwa Tuhan tidak mementingkan roti. Buktinya Tuhan Yesus setelah berpuasa dia makan. Namun di sini dikatakan dibutuhkan keseimbangan. Tatkala ada orang-orang, saudara, yang hanya mengejar katakanlah hal-hal spiritual, hal-hal rohani, seorang ayah yang mungkin tiap hari di gereja, ikutin seluruh kebaktian, seluruh pelayanan, namun tidak memberikan nafkah kepada keluarga, jelas ini ayah yang keliru dan ayah yang tidak bertanggung jawab, ayah yang tidak menjalankan kebenaran firman Allah sekalipun dia tiap hari di gereja. Namun menjadi salah juga tatkala saudara kita mengejar kebutuhan materi, kebutuhan roti, kebutuhan makanan, lalu kemudian kita melupakan kebenaran firman Allah. Pandemik ini bagi saya ada sebuah pelajaran berharga yang menjadi pelajaran kita bersama, yaitu yang bernama keseimbangan. Tuhan menginginkan kepada kita sebuah sikap yang seimbang dan benar di dalam menyikapi seluruh keadaan ini. Sebelum pandemik, saudara, kalau kita boleh jujur mengakui bahwa kita begitu konsentrasi, secara penuh memprioritaskan, kita mengejar yang namanya itu roti jasmani. Kita mengejar kebutuhan-kebutuhan jasmani. Kita bermimpi untuk mendapatkan cita-cita dan mimpi-mimpi yang semuanya berorientasi kepada hal-hal jasmani. Kita ingin mobil, kita ingin rumah baru, kita ingin jalan-jalan ke luar negeri, dan seterusnya. Pandemik ini mengajarkan sebagaimana Yesus katakan, hidup kita tidak semata-mata dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di saat inilah, saudara, kita punya banyak waktu untuk merefleksi diri. Saya bercakap-cakap dengan seorang pengusaha lewat WhatsApp. Dia katakan, saya tanya kepada dia, apa yang kau pelajari di saat seperti ini? Ya, bisnis lesu dan segala sesuatu. Dia katakan, saya menemukan hal berharga. Saya punya banyak waktu bersama-sama dengan Allah. Dan tidak hanya saya, keluarga saya juga punya banyak waktu untuk bersama-sama bersekutu dengan Allah. Tuhan menginginkan, saudara, spiritualitas itu bukan berbicara tentang sesuatu yang ekstrim, namun berbicara tentang keseimbangan. Allah menginginkan hidup kita seimbang. Jangan hanya Anda hidup, saudara, di dalam dunia spiritual, namun tidak punya tanggung jawab di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani untuk keluargamu, untuk dirimu sendiri, sehingga engkau menjadi orang-orang yang bergantung hidup kepada orang lain. Itu, saudara, tidak spiritual, itu tidak rohani. Namun juga, saudara, jangan mengejar hal-hal jasmani sampai kemudian kita melupakan firman Allah. Kita melupakan bagaimana bergumul kita dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan, Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus tidak menampi kebutuhan roti, namun Yesus mengajarkan tentang sebuah keseimbangan. Setelah pandemik selesai, mari kita, saudara, hidup secara seimbang, secara benar, mengejar segala sesuatu secara proporsional, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya seperti yang Tuhan kehendaki. Saya akan berdoa buat saudara sekalian.
Bapa yang di dalam surga, kami berdoa ya Tuhan buat jemaat-Mu. Terima kasih lewat pandemik ini kami diajarkan tentang sebuah prinsip hidup di dalam keseimbangan. Jangan kami kemudian mengejar hal-hal yang jasmani, hal-hal yang materi, namun kami meninggalkan hubungan dengan Tuhan. Jangan juga kami sibuk di dalam dunia spiritualitas, dunia gereja, seakan-akan kami dekat dengan Tuhan, namun kami menjadi orang pemalas yang tidak bertanggung jawab, yang tidak berjuang untuk menafkahi keluarga, yang tidak punya mimpi-mimpi besar untuk mencapai sukses yang memang Tuhan izinkan di dalam dunia ini. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang sedang punya masalah dan persoalan Engkau yang bukakan jalan, dan berkati ya Tuhan untuk ibadah yang terselenggara dimanapun pada hari ini. Berkati agar semua anak-anak-Mu bisa beribadah, para pelayanan yang melayani Tuhan juga urapi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, shalom, Tuhan memberkati.